Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Ada kabar mengejutkan datang dari Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan tengah mempertimbangkan untuk memecat Ruben Amorim. Menurut laporan Picajes, manajemen Manchester United cukup resah dengan kondisi tim mereka saat ini. Pasalnya MU saat ini berada di peringkat 15 klasemen sementara Premier League. Mereka hanya berjarak 11 poin saja dari zona degradasi. Jika Amorim tidak lekas memperbaiki penampilan Setan Merah, maka mereka bisa terdegradasi dan manajemen MU akan mengambil langkah penting sebelum terjadi. Menurut laporan tersebut, manajemen MU dilaporkan juga sudah mengantongi calon pengganti Amorim. Mereka dikabarkan ingin merekrut Thomas Frank. Pelatih asal Denmark itu dinilai telah melakukan pekerjaan yang luar biasa di Brentford. Jadi jika mereka pada akhirnya berpisah dengan Amorim, mereka akan mencoba merayu Thomas Frank untuk pindah ke Old Trafford. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Ada dua pemain mereka yang bisa comeback di pertandingan melawan Everton. Menurut laporan Manchester Evening News, dua pemain yang akan bergabung kembali bersama MU adalah Christian Eriksen dan Leny Yoro. Kedua pemain itu mengalami sakit di akhir pekan kemarin sehingga mereka tidak bisa ikut berangkat ke markas Tottenham. Namun kini kondisi kedua pemain tersebut sudah membaik dan mereka sudah bersiap tampil bersama tim utama Manchester United. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa ada dua pemain yang berpotensi bisa menyusul ke Goodison Park nanti. Mereka adalah Manuel Ugarte dan Toby Collier. Kedua pemain ini mengalami cedera ringan di sesi latihan MU pada pekan lalu. Jadi ada kemungkinan kedua pemain ini bisa ikut bertandang ke markas Everton, meski kondisi mereka masih dipantau tim medis MU. Manchester United bersiap untuk menggantikan kiper utama Andre Onana di musim panas 2025. Setan Merah mulai frustasi dengan kinerja Onana yang tidak konsisten dan kerap membuat blunder. Manchester United pun berencana merekrut kiper baru di musim panas nanti untuk menghadirkan persaingan bagi Andre Onana sekaligus menjadi calon penggantinya. Salah satu kandidat yang diincar MU adalah kiper Belgia, Senne Lammens, yang bermain untuk Royal Antwerp. Pemain berusia 22 tahun itu menarik perhatian MU sehingga sudah mengirimkan tim pemantau pada Desember 2024 lalu untuk menyaksikan aksinya karena mampu tampil menjanjikan. MU pun tergiur merekrut Lammens di musim panas 2025. Harga Lammens masih belum mahal sehingga cocok dengan keuangan MU. Setan Merah berharap Lammens bisa sehebat Thibaut Courtois sehingga bisa merebut ke kiper nomor 1 dari Onana. Lammens sendiri sudah mengetahui ketertarikan dari MU. Lammens kaget diincar MU tapi menyambutnya dengan baik. Lammens mengaku siap bila The Red Devils benar-benar ingin membelinya di musim panas 2025. Meski mengakui siap pindah ke Old Trafford tahun depan, Lammens tidak masalah bila pada akhirnya harus bertahan bersama Royal Antwerp lebih lama lagi. Mantan pelatih Manchester United, Benny McCarthy, baru-baru ini memberikan insight menarik. Ia menyebut bahwa Manchester United sempat serius ingin merekrut Harry Kane di tahun 2023 silam. McCarthy mengakui bahwa Højlund bukan incaran utama MU pada saat itu. Menurut Benny McCarthy, Erik ten Hag sangat ingin Harry Kane menjadi juru gedor MU. Namun sayang upaya mereka terhalang harga sang striker yang kelewat mahal. Benny McCarthy menyebut MU sebenarnya lebih baik mendatangkan Harry Kane pada saat itu karena ia menilai sang striker menawarkan banyak hal bagi Setan Merah. Menurut gosip yang beredar belakangan ini, Manchester United belum menyerah untuk mendapatkan jasa Harry Kane karena mereka dilaporkan akan mencoba lagi merekrut sang striker di musim panas nanti.
Liverpool, Manchester United, dan Arsenal bersiap menghadapi bursa transfer musim panas yang tujuannya berbeda-beda. Namun mereka pasti tidak akan melewatkan kesempatan untuk mendapatkan pemain berkualitas dengan harga miring. Di Old Trafford, Manchester United sedang dalam proses perombakan besar dan Ruben Amorim mungkin harus menghadapi keterbatasan dana. Mereka perlu memperkuat hampir semua lini tanpa terlibat dalam negosiasi panjang. Beberapa pemain dari klub top hingga tim yang dikenal suka menjual bisa direkrut dengan mudah jika klausul pelepasan mereka ditebus. Langkah cepat dalam transfer bisa menjadi keuntungan besar di tengah harga pemain yang terus meroket. Beberapa nama besar berpotensi jadi rekrutan berharga musim panas ini. Siapa saja pemain yang bisa didapatkan dengan harga murah? Berikut ini nama-namanya. Yang pertama, Harry Kane dengan klausul 54 juta pound sterling. Yang kedua, Matheus Cunha dengan klausul 62 juta pound sterling. Yang ketiga, Eberechi Eze dengan klausul 68 juta pound sterling. Yang keempat, Dean Huijsen dengan klausul 50 juta pound sterling. Yang kelima, Victor Osimhen dengan klausul 65 juta pound sterling. Dan yang keenam, Nico Williams dengan klausul rilis 48 juta pound sterling. Manchester United saat ini berada dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan di Premier League. Saat ini MU berada di posisi ke-15 klasemen Liga Inggris dengan ancaman degradasi menghantui tim berjuluk Setan Merah tersebut. Pelatih MU Ruben Amorim mengakui bahwa performa timnya memang saat ini sangat jauh dari harapan. Dia tidak memungkiri situasi ini sangat sulit dan timnya harus menghadapi kenyataan pahit. Ancaman degradasi kini menjadi kenyataan bagi Manchester United. Hanya terbaut beberapa poin dari zona merah. Ferdinand mengungkapkan kekhawatirannya. Dengan performa yang terus mengecewakan akhir-akhir ini, Ferdinand mempertanyakan dari mana kemenangan berikutnya akan datang. Jadwal yang berat itu menjadi faktor yang memperburuk keadaan. Dari 13 laga tersisa, Ferdinand hanya melihat satu peluang untuk meraih 3 poin. Ferdinand mengingatkan bahwa United harus segera menemukan solusi sebelum terlambat. Dengan jadwal yang berat dan performa yang tidak konsisten, ancaman degradasi semakin nyata. Musim 2024-2025 belum selesai, namun bisa dikatakan perjalanan MU musim ini sangat buruk. Dan menurut pendapat Paul Scholes, pelatih Ruben Amorim memerlukan 7 pemain baru untuk mengembalikan kejayaan MU dan agar bisa kembali kompetitif musim depan. Legenda MU Paul Scholes lewat acara The Overlap Fan Debat menyoroti kebutuhan MU untuk memperkuat hampir semua lini, mulai dari kiper, bek tengah, gelandang hingga penyerang. Scholes menilai MU membutuhkan pembaruan besar-besaran. Jika semua target berhasil didatangkan oleh Man United, berikut ini starting 11 potensial Manchester United musim depan. Rio Ferdinand, legenda Manchester United, menuai kritik pedas dari Troy Deeney setelah mantan bek tengah itu menyatakan kekhawatirannya tentang masa depan klub lamanya. Dalam podcast miliknya minggu ini, Ferdinand mengungkapkan kekhawatirannya tentang nasib MU di laga-laga selanjutnya. Namun Troy Deeney yang berbicara melalui Talksport menilai komentar Ferdinand itu berlebihan. Troy Deeney kemudian membeberkan alasan optimisme dirinya tentang kebangkitan Manchester United di pekan-pekan selanjutnya. Troy Deeney juga menyoroti sikap Ferdinand yang dinilainya tidak konsisten dalam berbagai kesempatan. Meski mengungkapkan kekhawatirannya, Ferdinand tetap menekankan bahwa Manchester United harus tetap mendukung Amorim. Winger Manchester United Anthony membeberkan apa rahasianya bisa bangkit dan tampil apik setelah dipinjamkan Setan Merah ke klub La Liga Real Betis. Banyak yang penasaran dengan apa yang terjadi pada Anthony, khususnya fans MU. Mereka heran mengapa sang winger bisa bersinar setelah cabut dari Old Trafford. Anthony akhirnya memberikan jawaban atas pernyataan itu, dan ternyata alasannya sederhana saja.
Yang terpenting adalah bahagia dan saya sangat bahagia di Real Betis. Segalanya terjadi secara alami. Di sini saya dapat menunjukkan sepak bola yang membawa saya ke Eropa. Saya tidak menetapkan jumlah gol tertentu, ujarnya. Anthony pindah ke Real Betis dengan status pinjaman dari MU. Akan tetapi belakangan ini mulai ada kabar bahwa ia bisa saja bertahan di Real Betis musim depan. Agennya pun mengisyaratkan bahwa sang klien siap bertahan di Real Betis. Kini giliran Anthony yang memberikan isyarat serupa. Raksasa Liga Inggris Manchester United dilaporkan mengirimkan scout ke Turki untuk menilai langsung penampilan striker incaran Ruben Amorim di Galatasaray, Osimhen. Beberapa nama telah dikaitkan dengan MU, salah satunya adalah penyerang Napoli, Victor Osimhen. Kabar ketertarikan MU pada Osimhen ini timbul dan tenggelam. Kini ada rumor baru bahwa Man United masih tertarik pada sang striker yang kini dipinjamkan ke Galatasaray tersebut. Kabarnya MU mengirim scout ke Turki. Tentu saja sang pemandu bakat akan menilai langsung performa Osimhen di klub tersebut. Rumor ini diklaim oleh Talksport. Namun tidak diketahui kapan MU mengirim scout tersebut. Osimhen musim ini sudah bermain sebanyak 24 kali bersama Galatasaray. Hebatnya ia sudah mencetak 19 gol. Jika memang Man United menginginkan Victor Osimhen, ada kabar bagus bagi mereka, sebab Napoli dilaporkan siap melepas pemain Nigeria tersebut. Namun ada kabar buruknya bagi MU, Osimhen mungkin akan meminta gaji di atas 200.000 pound sterling per pekan. Selain itu ada kendala yang lebih besar, Osimhen mungkin akan enggan bermain di klub yang tidak bermain di Liga Champions. Manchester United sendiri akan sulit mendapatkan tiket bermain di UCL kecuali mereka bisa menjadi juara Liga Eropa.